Hai hai, assalamualaikum semuanya. Kali ini lanjutan edisi pulang kampung. Ini lagi dalam perjalanan balik ke Jakarta. Tadinya gue nggak ada rencana buat ini ya, mau videoan, tapi lihat nih coy, pemandangannya sayang banget kalau nggak gue record. Bismillah, gue jalan. Ini mah keren banget. Jadi gua kan tadinya kan dari Purwokerto ya, Purwokerto Jawa Tengah, mau arah ke utara ya. Terus tadi di map dibelokin di sini. Gue juga baru pertama kali nih lewat sini nih coy. Kita santai aja deh kesini dah. Lagian nggak buru-buru juga. Wah, ini sih pemandangannya luar biasa lah. Kalau gue sebagai orang Banyumas atau Purwokerto tuh, ini tuh mirip kayak pemandangan di Baturadden coy. Mirip. Tuh, pas pagi pula. Keren ya. Dan di Maps itu gue bisa mangkas 1 jam loh perjalanan loh. Jadi seperti itu. Dan ngomong-ngomong, barangkali ada yang nanya, ini kan emang bulan puasa dan hampir mendekati Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, yang biasanya kebiasaan orang Indonesia tuh kalau Lebaran tuh mudik kan ya. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau misalkan mudik tahun ini dilarang coy. Gue harus sampaikan ini, kalau misalkan gue ini bukan mudik ya, tapi dalam rangka izin jalan, karena pas banget bertepatan tanggal 8 Mei kemarin tuh 100 hari almarhum meninggal. Dan gue minta izin jalan sama atasan gue. Alhamdulillah beliau tuh mengizinkan. Jadi ini kalau sekarang nih gue record nih, gue nggak tahu nih ya mau upload tanggal berapa. Yang jelas hari ini gue jalan balik ke Jakarta tuh tanggal 9. Jadi intinya gue nggak Idul Fitri di rumah atau di kampung halaman gue. Buat teman-teman kemarin, apa namanya, pas pulang ke Purwokerto, gua kan lewat Pantura nih, ada penyekatan di situ tuh, ada pemeriksaan cuy. Jadi sebenarnya gini nih, dari peraturan menteri itu, dalam hal ini Menteri Perhubungan, ada di pasal berapa ya, 21 sampai 25, ayatnya gue lupa. Di situ itu mengatakan bahwa, aduh jalannya kok jadi jelek. Ya lanjut coy. Di peraturan menteri itu mengatakan bahwa seseorang boleh melakukan perjalanan dengan catatan, seingat gue ya coy, dalam kondisi tertentu.
atau benar-benar ada kepentingan yang tidak bisa ditunda. Nah, kepentingan yang nggak bisa tunda tuh banyak penyebarannya ya. Salah satunya mungkin kayak gua nih, gua mau izin dalam rangka menghadiri pengajian peringatan almarhum ibu gua. Terus ya banyak macam lah, gua nggak ngerti ya maksudnya apa namanya, kriterianya itu seperti apa. Terus kedua, seseorang yang melakukan perjalanan dinas itu bisa. Terus ada sih beberapa macam lagi, tapi gue nggak ingat semuanya cuy. Yang jelas 2 poin itu yang ditekankan cuy. Sorry, bukan ditekankan, yang gue ingat. Jadi di penyekatan kemarin, pertama di mana tuh ya? Bekasi. Di Bekasi ada penyekatan. Di situ diperiksa tuh, ada nggak surat izinnya atau surat dinasnya. Diperiksa, nanti ditanya sama pak polisinya mau kemana, dalam rangka apa, dan lain-lain. Terus nanti ditanya ada surat keterangan negatif dari rapid antigen atau PCR atau genos nggak gitu. Itu bener-bener wajib ya coy. Karena gini deh, nggak semua di lokasi penyekatan itu disediakan rapid ya, nggak semuanya cuy. Jadi kalau misalkan lu kebetulan nih di titik 1 lolos, saya titik berikutnya tuh kena nih, bukan kena ya, tapi diberhentikan untuk dimintakan surat-suratnya atau diperlihatkan surat-suratnya, dan lu di situ nggak ada rapidnya, mampus lah, disuruh balik cuy, jamin. Lu dalam rangka apapun, terus alasan apapun, lu pasti disuruh balik cuy. Bener dah. Orang waktu di daerah mana ya, aduh gua lupa sih, pokoknya mau ke arah sebelum Pantura atau apa ya namanya, disitulah ada 3 orang tuh, 3 orang, satu berarti 2 kendaraan, yang satunya boncengan, yang satunya sendirian. Itu disuruh pulang tuh, bukan disuruh pulang sih, disuruh balik. Kenapa? Karena di situ tuh nggak ada rapidnya, nggak disediakan rapidnya. Nah, gua nggak ngerti deh, maksudnya kelanjutannya mereka tuh seperti apa. Yang jelas suruh pulang, karena wajib coy. Jadi sebenarnya keputusan pemerintah gini tuh untuk membatasi penyebaran virus corona. Jadi sebisa mungkin, karena gini coy, sebenarnya kalau misalkan lu nih, lu di Jakarta nih, lu masuk ke daerah yang belum banyak lah, atau belum ada mungkin ya, belum ada orang yang terkena corona. Nah, suatu ketika lu berinteraksi dengan orang-orang di situ, berarti kan apa ya, kemungkinan untuk penularan kan jadi besar. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh yang apa namanya, yang pemerintah tuh nggak mau cuy. Kalau misalkan nih ya gue paham lah buat apa tim perantauan kayak gitu tuh, mudik emang momen yang luar biasa sih. Tapi balik lagi, kalau misalkan lu mudik terus apa, keluarga di rumah kenapa-napa, misalkan ya,
kasihan juga orang di rumah. Ya gua nggak apa ya, nggak, bukan berat sebelah ya, tapi coba deh kalian tuh berpikir dengan bijaksana lah. Siapa sih maksudnya yang nggak pengen mudik gitu? Gue yakin kalau misalkan nggak ada, kalau ini emang virus kayak gini, ini corona kayak gini emang bener-bener bukan bencana nasional, gue jamin lah pemerintah tuh nggak bakal ngelarang kok. Karena kalau misalkan mudik kayak gitu, pasti kan yang dari kota A ke kota B. Nah dari kota A itu biasanya kan beli baju lebaran kayak atau apa kayak. Jadi ada perputaran uang dalam jumlah besar kalau misalkan mudik. Itu menghidupkan perekonomian juga. Dan kalian harus paham juga kalau misalkan mudik kayak gini tuh, pemerintah tuh untuk hal ekonominya tuh jadi kurang baik cuy. Itu sih versi gua ya. Balik lagi opini gua. Nanti dikira, wah ini orang sok tahu ke apa kayak gitu. Ya itu sih terserah kalian masing-masing lah cuy. Kalau mau membantu pemerintah untuk mengatasi COVID ya syukur. Kalau enggak ya ayo pikirkan bareng-bareng. Dipikirkan bersama. Jangan hanya bisa yang protes. Kenapa dilarang mudik? Kenapa ini? Kenapa itu? Malah jadi ngomong kayak gini. Lihat cuy, ini pemandangannya gila nggak cakepnya. Dan di sini nggak ngap loh, karena masih banyak pohon. Ini juga di dataran tinggi juga ya. Gua nggak ngerti nih tempat ini di mana nih. Coba nih lihat. Ini apa nih? Oh Salem, Kabupaten Brebes. Ini di Brebes coy. Berarti udah di utara ya. Di utara Jawa Tengah. Walaupun nggak utara banget sih. Oke. Ngomong-ngomong gue pulang ke Purwokerto ini gue pakai CBR ya, si merah ini. Kalau nggak salah waktu perjalanan pulang kemarin gue mau nyebutin ini deh, berapa biayanya ya, biaya untuk bahan bakar. Tapi ini bukan patokan untuk semua kendaraan dengan jenis Cyber 250RR ya. Karena baik lagi spesifikasinya kan udah beda nih. Mungkin teman-teman yang pakai CBR udah mesinnya udah dioprek, atau juga masih ada yang standar maksudnya benar-benar standar ya, tanpa ada barang yang mempengaruhi konsumsi BBM. Jadi jangan buat patokan ya. Cuman gue pengen nge-share aja sih. Ini di motor gue tuh berapa konsumsi BBM-nya nyampe ke Purwokerto Jawa Tengah. Nanti deh di akhir video mungkin ya. Karena jadi nanti gue langsung kasih catatan aja ya. Karena pas beberapa kali gue isi bahan bakar, pas baterai kamera gue habis, dan gue nggak nyadar cuy.
karena gua nggak terlalu ini sih sama apa record perjalanan kemarin nih. Sebenarnya di helm gua tuh yang mountingnya tuh agak ini cuy, agak nggak kuat, jadinya kemarin gua kan mountingnya pakai 3M ya, maksudnya nempel kayak gitu kan, bukan pakai suglu apa-apa itu yang di tengah tuh, karena tipikal helm gua kan depannya agak lancip tuh, nggak rata, jadi yang buat apa namanya mounting action camnya tuh nggak bisa masuk. Ya caranya ada dua sih setahu gue caranya tuh. Yang pertama pakai sugru buat ditempel di tengah. Bener sugru apa ya? Koreksi kalau gue salah ya. Yang kedua ya di samping, nempel di samping. Pakai 3M. Emang sih lebih kuat yang di tengah ya. Di tengah tuh karena angin langsung masuk ke kamera. Kalau di samping kan dia nempel di samping nih. Kalau misalkan kena angin kan jadi mempengaruhi perekatan ya, perekatan DM-nya itu ke helmnya. Nah gue kemarin gini, gue tanya, gue kan nyari di online tuh sugru tuh. Gue nanya kalau misalkan nempel waktu mau ngelepas itu beresiko nggak sama cat helmnya gitu. Nah yang jualnya kalau misalkan insya Allah enggak gitu lah, nggak pasti anjir, kagak mau gue lah. Orang gue nabung berapa bulan nih buat beli helm ini, walaupun bukan helm yang apa ya high level ya, tapi ya buat rakyat jelata kayak gue tuh, aduh, gue jaga banget nih helm. Akhirnya gue pasang di samping. Coy, pemandangannya bagus banget ya. Bener-bener hampir mirip sih kayak Baturadin kalau di Purwokerto tuh, di kaki Gunung Slamet. Gila bagus banget pemandangannya tuh. Widih, spesial. Widih, cakepnya. Coy, the best ini mah. Kita nikmatin jalan-jalannya aja ya.
udah di ujungnya nih. Iya, mataharinya udah mulai terbit. Nggak kelihatan kalang pohon. Ya udah mulai turun jalannya. Kalau tadi tuh kebanyakan naik ya jalannya. Ih, keren. Widih, curam banget. Iya. Ini kalau ada mobil sama ketemu mobil susah juga nih. Apalagi yang naik. Nah, kalau ini bisa nih. Yang tadi tuh tajam banget. Udah mulai tajam cuy. Oh ini tajam banget gila. Coy, gue sambung lagi nanti ya, karena jalannya udah kecuram kayak gini nih. Keepon terus video selanjutnya. Thank you udah nonton video ini. See you the next video. Bye.